Kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali naik. Kementerian Kesehatan mencatat pada Rabu 15 Juni 2022 bertambah 1.242 kasus harian COVID-19. DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak kasus COVID-19. Sebanyak 730 kasus bertambah di Jakarta. Jawa Barat menjadi daerah tertinggi kedua dengan 214 kasus aktif, diikuti Banten dengan 140 kasus. Kemenkes menyebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kenaikan kasus beberapa waktu terakhir, yakni meningkatnya mobilitas masyarakat dan pelonggaran penerapan protokol kesehatan. Meski demikian, Kemenkes memastikan kenaikan ini masih terkendali. Ini pun COVID juga sudah menjadi warning salah satu yang ketika kita melihat data tambahan di hari kemarin yang kita capai kendalikan wilayah dan penyebaran baru dalam satu hari saja di hari di bawah angka ini menjadi ini pula yang juga dalam menjadi 13 terutama ketika kita melihat data Kementerian Kesehatan memastikan varian virus COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Subvarian COVID-19 tersebut dalam satu hari saja. Kemenkes meminta masyarakat mewaspadai varian baru COVID-19 BA4 dan BA5 yang telah masuk ke Indonesia. Saat ini ditemukan 8 kasus COVID-19 varian BA4 dan BA5 di Indonesia. Dan bagaimana penanganan kasus COVID-19 varian baru Belum begitu berpengaruh pada tingkat keterisian tempat tidur 200 selama pagi. Kalau kita bicara di DKI Jakarta saat ini RSI sudah aktif mencapai 3.208 tercatat 2 serta tingkat keterisian tempat tidurnya baru mencapai yang saat ini tadi mendapatkan positif pasien COVID-19 dan 3 orang lainnya masuk subvarian di Jakarta itu ada tingkat keterisian tempat ruang ICU terpakai oleh 38 pasien bahwa ada yang situasi dari 600 orang di DKI Jakarta telah melewati aman. Selamat siang para penonton, saya Helena Susanto, seorang wartawan yang akan membawa acara tentang kehidupan dalam pandemi pada hari ini. Kami akan ditemani oleh Pak Samuel Kaban yang akan memberikan kami wawasan yang lebih luas terhadap kehidupan dalam pandemi tersebut. Pak Kaban, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang semua, saya senang telah diundang untuk memberikan wawasan saya terhadap situasi pandemi ini. Baik, tanpa lama-lama lagi, kami akan mulai wawancara tersebut. Tetapi saya ingin mengawali dengan pertanyaan mengenai pengaruh pemerintah terhadap penyebaran COVID-19. Apakah pergerakan pemerintah terhadap keadaan ini? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu peraturan pemerintah yang diresmikan selama pandemi ini berlangsung. Dalam rangka penyebaran COVID-19, pemerintah membuat peraturan pemerintah yang berisi mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Jadi pasal 1 menyatakan dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Oke. Baik, tentu pemerintah kami telah bergerak cepat untuk mengatasi pandemi letal tersebut, dan hal ini juga memerlukan kerjasama rakyat Indonesia. Maka, bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19 dan hidup di dalam era pandemi? Yang ketiga adalah dengan memakai masker. Terdapat beberapa cara mencegah penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama adalah dengan social distancing. Social distancing merupakan aspek yang penting yang sudah diterapkan dalam berbagai negara, termasuk negara Indonesia, dan harus dilakukan oleh masyarakat secara disiplin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bersalaman. Bersalaman merupakan fase perkenalan antara seseorang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hal ini akan susah untuk dihindari ketika bertemu dengan orang baru, teman, ataupun keluarga. Tetapi, dengan virus COVID-19 dapat menyebar, seseorang dapat melindungi dirinya dari virus itu dengan melakukan salaman dengan cara lain, yaitu dengan penyentuhan siku. Yang ketiga adalah dengan memakai masker.
Dalam mencegah penyebaran virus, masyarakat dihimbau untuk memakai masker agar saat berinteraksi dengan orang lain, virus yang dikeluarkan melalui udara atau air liur tidak tertular, sehingga menyebabkan penyebaran COVID-19 terhadap sesama. Mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan pakai sabun, yang merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan tersebut. Direktur Kesehatan Lingkungan Fensya Sitohang mengatakan mencuci tangan dengan sabun adalah cara termurah dan paling efektif untuk menghentikan penularan COVID-19 dan akan menjadi suatu tindakan pencegahan. Yang kelima adalah dengan membatasi memegang fasilitas umum. Kita jangan menyentuh benda-benda atau fasilitas sembarangan, karena hal tersebut dapat menyebabkan bakteri dan virus masuk ke kita. Oleh karena itu, untuk memegang fasilitas yang ada, dan jika pun memegang, kita bisa mencuci tangan dan tidak menyentuh area wajah agar tidak jadi penularan. Yang keenam adalah ketika kembali ke rumah langsung mandi. Setelah melakukan aktivitas di luar dan bertemu orang, maka alangkah baiknya untuk kita membersihkan diri ketika sampai di rumah. Membersihkan diri juga turut serta menjaga kebersihan tubuh dari bakteri dan sakit penyakit. Adalah dengan menyemprot disinfektan. Salah satu cara memutus rantai penularan COVID-19 adalah dengan menjaga kebersihan. Antaranya adalah menggunakan antiseptik untuk membasuh tangan dan bagian tubuh. Dan yang disemprotkan atau diusapkan pada berbagai benda mati yang mungkin terpapar virus COVID-19. 8. Apabila mengalami gejala COVID, wajib untuk kita memeriksakan diri dan langsung mengisolasikan diri sampai hasil dari tes keluar. Yang kesembilan, kita harus memperhatikan jarak dengan orang lain. Dan jika kita pernah ada kontak fisik dengan orang yang sedang tidak enak badan, maka kita harus membatasi jarak yang ada. Dan yang ke-10, jika kita terkena COVID-19, harap untuk melakukan isolasi. Cara untuk isolasi ada isolasi mandiri, harus dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai gejala COVID-19, dan terutama pasien-pasien yang sedang menderita dari penyakit virus tersebut. Jika seseorang yang memiliki gejala COVID-19, wajib untuk melakukan isolasi mandiri, dibatasi jika terkena penyakit COVID-19, dan menunggu hasil dari tes. Apabila pandemi sudah tamat, hal tersebut juga berlaku seperti pada saat ini, di mana kita hidup dan memulai kebiasaan tersebut di era pandemi ini. Baik, terima kasih telah bersedia untuk melakukan wawancara mengenai COVID-19. Sama-sama, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi untuk acara kami selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya, teman-teman.